nggak bakalan pergi jauh-jauh kalau nggak ada yang bawa. Gimana anak saya, Mas? Iya ibu, ini kita berusaha nyari ibu. Sabar ibu ya, ini kita udah Ini deket kita kok menuju ibu. Ibu jembatannya tenang. nih. Ini kita juga sambil lihat-lihat kiri kanan kok ini ibu. Ini kita sambil lihat-lihat. Ada nggak? Ya bu ya, ibu sabar ya. Mantan suaminya ibu bawa anak ibu untuk apa? Nggak tahu. Ya Allah. Saya takutnya anak saya dipukulin sama bapaknya. Hah? Iya, Pukulin ibu. iya. Mantan suami saya kan tukang mabok, Mas. Dia kalau lagi mabok suka lepas kontrol. Anak saya suka dipukulin. Tim semuanya kita kerahkan untuk menuju ke semua jembatan penyeberangan di daerah situ. Karena kita belum tahu mana jembatan penyeberangan yang saat ini didatengin sama Didin. Tim semua kita sebar, tim semua kita suruh nyari untuk jembatan penyeberangan sampai akhirnya kita mendapatkan jembatan penyeberangan di daerah Lenteng Agung. Ibu itu Didin bu. Itu Didin. Lewat mana itu? Itu Didin bu. Ya udah, ini tangan nih. Astagfirullahaladzim. Pak, permisi Pak. Permisi ya ibu, ayo bu. Ayo Pak. Buru-buru kita ke sana dan kita naik ke jembatan itu dan ternyata kita melihat Didin lagi duduk di jembatan penyeberangan itu. Mas, astagfirullahaladzim, dicari ibunya Mas. Mas Didin kenapa ada di sini? Ya bantu ibu nyari bapak. Dia bilang dia pengen membantu ibunya, dia kasihan sama ibunya. Karena selama ini dia mencari bapaknya tapi nggak ketemu-ketemu. Mas mau cari bapak juga. Astagfirullah mas, kan bahaya mas. Sudah ada kita yang membantuin ibu. Mas ngomong dulu sama kita kalau mau nyari sesuatu. Iya. Ya, ya sekarang mas pulang dulu ya. Ayo mana? Albar, apa mana Albar? Nonton Bang, sebelah sana. Ayo putar dulu badannya. Sampai akhirnya kita bujuk dia untuk pulang ke rumah. Kita bilang sama dia kalau Didin pergi begini saja, ya kasihan ibu tinggal sama siapa? Ibu nggak ada yang ngerawat. Kita jelasin bahwa ibunya juga sayang sama Didin. Ibunya nggak mau Didin kenapa-kenapa. Akhirnya Didin pun mau pulang ke rumah ketemu sama ibunya. Satu hari, 2 hari kemudian, setelah Didin juga mulai mendingan, ibunya juga mulai bisa nerima keadaan yang terjadi, akhirnya kita lanjut pencarian. Pencarian berikutnya adalah ke tempat Bos Ibnu, pemilik mikrolet warna biru di daerah Jakarta Selatan. Kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya maaf Pak. Bentar Pak, kita dari Antv Pak. Halo. Dengan Pak Ibnu sendiri? Ya saya Mandala Pak. Bapak masih ingat dengan Pak Anto Pak? Tahu kan Pak Anto? Tahu. Iya, yang pernah jadi drivernya Bapak, bawa mobil Bapak. Betul. Tahu Pak ya? Tahu. Iya Pak, ini istrinya Pak Anto, ya Ibu Sri dan ini anaknya. Mereka ini nyariin Pak Anto Pak, udah seminggu nggak pulang Pak, kasihan mereka ini. Iya, ini anaknya Pak Anto. Iya, Iya, Didin ini namanya Didin, pak. Pak. Saya istrinya, Pak. Udah deh, Bu, dah. Mendingan pergi dari sini dah. Anak ini membawa sial, Bu. Ini Bos Ibnu langsung berpikir negatif. Dia langsung berpikir sesuatu yang aneh-aneh. Dia bilang anaknya yang namanya Didin ini membawa sial. Kok anak saya dibilang pembawa sial? Saya yang ngelahirin dia, saya yang ngebesarin dia. Iya, Bu. Pak Anto itu sering banyak cerita sama saya bahwa anak ini membawa sial. Bapak kalau ngomong Pak hati-hati Pak, kasihan Pak. Bapak kalau bilang seperti ini kan dia bisa sakit hati Pak. Cuman makanya Astagfirullahaladzim. dia sering cerita sama saya kalau kedatangan dia ke rumahnya sering kebanyakan yang terjadi yang enggak. Ini anak saya, Pak. Udah. Pak, ini Udah. yang ngelahirin dia, Nggak saya ada. yang ngebesarin dia. Nggak ada Dibilang hubungannya. anak pembawa sial. Ya, Bu, udah mendingan Ibu pergi aja dari sini. Soalnya Pak Anto itu bawa angkot bawa aja, udah nggak dipakai. Bawa mobil saya baru 1 hari udah nabrak, Bu. Ya ampun Bahkan Pak. sempat mau dibawa ke polisi. Ya Bapak nggak boleh kayak gitu dong Udah Pak. Pak gini aja, Bapak kasih tahu di mana Pak Anto. Bapak tahu nggak kira-kira di mana Pak Anto? Sekarang Pak Anto ikut Pak Gandri Pak sama Gandri. temennya, ya. Kita diusir dari situ
Karena bos Ibnu nggak mau tempat usahanya jadi sial. Kita dikasih tahu tempat bengkel punyanya Gandring. Coba aja menuju ke sana. Tim coba cross check bengkel yang punyanya Gandring, ya. Ternyata tim menemukan tempat bengkelnya. Ternyata bengkel itu sudah diacak-acak sama anak buahnya Encek. Ini bengkelnya bukan sih? Iya kan? Loh, Loh, kenapa Pak ini ada apa? tadi saya dikeroyok sama anak buahnya Bang Encek. Bengkelnya sudah diporak-porandakan. Nah terus kemana Anto? Ternyata Anto itu kerja di sana kemudian diambil dan dipaksa sama bos Encek untuk ikut ke markasnya. Anak buahnya Bang Encek datang kemari nyari-nyari Anto. Antonya kerja di sini berarti, Pak Anto? Iya, Terus dibawa sama orang anak buah Encek? dibawa. Gimana bawanya? Gimana? Mas, gimana suami saya? Astagfirullahaladzim. Kamu kali? Iya, Tapi gimana keadaannya? Gimana suami saya, Mas? seret-seret dipukulin langsung di bawah. Astagfirullahaladzim. Di sana saya dipukulin. Iya, Gimana suami saya keadaannya? Pulau gadunya di mana Pak? Pulau gadunya Pak? Dikasih alamatnya, kita pun menuju ke sana. Menuju ke alamat bos Encek dan anak buahnya. Kita tim di situ rundingan, akhirnya tim sepakat untuk membawa tim kita lebih banyak lagi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misi, Mas. Nah pas sampai tempat markasnya bos Encek, ternyata anak buahnya bos Encek ini banyak banget. Kita datang, mereka langsung datang semuanya, nyerang kita semuanya. Kita berusaha lawan di situ sampai Feli sama klien kita, Ibu Sri dan juga anaknya Didin kita ungsikan. Kita pindahkan ke mobil dan kita suruh mereka pergi dari situ. Astagfirullah, suami saya di dalam sana, Bang. Mana Cek? Saya nggak tahu ini lagi diusahain Pak Ibu. Duh, gimana sih? Astagfirullahaladzim, Allah. Ini apa-apaan sih di sini? Ini apa? Ini siapa sih? Pak, itu suami saya di dalam. Iya, di mana, Pak? Ngapain sih kalian di sini? Ngapain, Pak? Bentar, madam. Anak buahnya bos Encek semuanya diambil alih dan berusaha untuk dialihkan perhatiannya dan kita pun menuju ke tempatnya. Pak Anto disekap. Hei, apaan? Lu ngapain? Lu ngapain? Kamu. Sini, Mas. Mas, Pak. Udah sini. Bukan naik tandon. Tembak. Saya gimana, Mbak, di dalam? Iya, makanya ini cuma... tenang ya, Ibu ya. Nanti kita udah ada tim lain kok datang ke sana. Semoga semuanya nggak apa-apa ya, Ibu ya. Semoga Mandala udah bisa langsung bawa suami Ibu ya. Udah, Pak. Ayo, Pak. Kemudian kita lewat jalan alternatif, kita naik ke tembok dan kita bawa kabur yang menyapa Anto ini. Kita selamatkan di mobil, di situ Pak Anto cerita semuanya. Kamu kenapa bisa sampai disekap di situ? Saya kan punya utang sama Bang Cek, Mas. Nggak bisa bayar. Dan dia maksa saya untuk bayar, Mas. Waktu itu saya nabrak mobil, Mas. Terus orang yang punya mobil itu maksa saya untuk bayar. Kalau enggak, saya mau dilaporin polisi. Saya takut, Mas. Makanya saya utang sama Bang Cek. Utang berapa, Bapak? 1.500.000, Mas. Cuma 1.500.000 sampai berantem seperti ini, Pak. Iya. Terus Bang Ceknya nggak sabaran. Dia maksa saya harus bayar utang. Saya nggak punya duit, Mas. Makanya saya nggak tahu bagaimana nasib saya dan keluarga saya, Mas. Bapak kan semuanya bisa diomongin baik-baik, Pak. Nggak seperti ini. Bapak sekarang kabur-kaburan begini. Ya gara-gara hutang anak Bapak terlantar, istri Bapak terlantar loh. Saya nggak pengen begitu, Mas.
Dia selama ini berusaha untuk menghilang karena apa? Dia punya utang. Dia punya hutang terhadap Bang Encek. Dia nggak mau cerita sama istri dan anaknya. Kenapa? Karena takut istri dan anaknya dikejar-kejar sama bos Encek. Makanya dia nggak mau ketemu sama istri dan anaknya. Dia menjauh. Saya ingin menyelamatkan mereka, Mas. Saya nggak ingin mereka kena masalah. Saya nggak tahu kalau akhirnya begini, Mas. Sekarang gini aja. Iya, Mas. Bapak harus ketemu sama istri Bapak. Sama anak Bapak ya. Di mana mereka, Mas? Ada, Pak. Iya. Selama ini mereka nyariin Bapak. Selama ini mereka bingung nyari kemana. Ya. Maafin. Halo, gimana Man? Itu gimana suami saya itu gimana? Oh ya udah ketemu di depan ya. Iya udah. Ibu. Iya di ujung jalan nih, kita di sini kok. Iya langsung ya. Oke. Ibu udah tenang aja, Ibu akan ketemu sama suaminya kok. Pak cepetan Pak, kita ke ujung yang depan sana Pak ya. Pak, cepat cari mobilnya Feli, Pak. Ya, Pak ya. Itu Bu ya, itu mobilnya Mandala udah dekat. Ayo kita pelan-pelan Ibu, pelan-pelan ya. Bismillah Ibu ya, semoga di situ langsung ketemu sama suaminya Ibu ya. Ayo sini. Op, sini. Op. Nih, tongkatnya. Dicariin kemana-mana. Kamu ngiatin saya. Om saya nggak mau. Ini bukan anak pembawa siapa. Iya. Ini anak kita, Pak. Maafkan Bapak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa nih. Bapak baik-baik aja, Pak. Oh iya, Bapak. Ini Didin anak kita, Iya. Dia bukan anak pembawa sial. Iya. Bapak nggak pernah bilang kamu pembunuh. Iya. Maafin Bapak nih. Alhamdulillah Bapak udah kembali. Bapak mau kerja. Bapak mau ngembalikan uangnya, Bang Cek. Semua akhirnya bisa berkumpul di sini. Tadinya kita berpikir bahwa Pak Anton ini nggak bisa terima kehadiran anaknya ya, walaupun anak angkat. Tapi ternyata ini di luar perkiraan kita bahwa Pak Anton ternyata baik. Dia sayang. Tulus ya, dia sayang banget, dia tulus dan dia udah nganggep kayak anaknya sendiri, luar biasa. Jadi kenapa dia menghilang sebenarnya? Dia khawatir sama istri dan anaknya. Dia nggak mau merepotkan. Iya, karena dia tahu penagih utang itu akan datang ke rumahnya. Oh, jadi Iya. sencak-encak itu yang lagi hutang sama dia. Jadi dia takut banget penagih utang itu akan mencelakain anak dan istrinya. Makanya dia sengaja kabur, dia sengaja sembunyi. Ya, sambil mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk bayar utang-utangnya. Sampai sekarang dia masih belum punya pekerjaan tetap, tapi dia janji insya Allah dia akan berusaha untuk menafkahi anak dan istrinya. Ya bagaimanapun juga Pak Anton punya niat yang baik ya, tujuan yang baik dan sayang sama keluarga. Insya Allah mudah-mudahan ya dia bisa mengganti utang-utangnya, ya dia bisa hidup lebih baik lagi sama anak dan istrinya.